Assalamualaikum, saya Mazidul Ihsan, NPM 24440500076, Prodi Teknik Komputer, Unit 9. Saya ingin menjelaskan bahagian 2 yaitu tentang sejarah perkembangan komputer, serta bahagian 3, studi teknik komputer. Baik, kita memasuki kepada pembahasan yang pertama yaitu sejarah perkembangan komputer. Sejarah perkembangan komputer ini dapat dibagi beberapa tahap penting. Zaman mesin hitung atau yang disebutnya dengan abakus dan mesin analitik, pada awalnya manusia menggunakan alat hitung sederhana seperti abakus. Pada abad ke-19, Charles Babbage mengembangkan mesin analitik yang dianggap sebagai cikal bakal komputer modern, meskipun tidak pernah selesai dibangunnya. Adapun generasi ke generasi daripada komputer, generasi yang pertama dimulai pada tahun 1940 hingga 1950-an, yang mana sudah dapat diprogram secara elektronik seperti ENIAC atau yang kita ketahui sebagai Electronic Numerical Integrator and Computer. Adapun generasi yang kedua yaitu pada tahun 1950 hingga 1960-an, yang mana komputer pada era ini sudah menggunakan transistor, menggantikan tabung vakum, mempercepat komputer dan menjadi lebih kecil dan tentunya lebih hemat energi. Adapun generasi yang ketiga dimulai pada tahun 1960-an hingga 1970-an, yang mana pada tahun ini atau pada era ini komputer sudah menggunakan sirkuit terpadu atau yang disebutnya sebagai IC, mempercepat kinerja komputer. Pada era ini komputer sudah banyak digunakan dalam dunia bisnis maupun industri, serta perkembangan perangkat lunak. Yang sudah kita ketahui, perangkat lunak yaitu antonim ataupun lawan daripada perangkat keras yaitu hardware. Adapun generasi berikutnya, generasi yang kelima, yang mana dimulai pada tahun 1970 hingga saat ini, yang mana komputer sudah menggunakan mikroprosesor ditemukan, memungkinkan komputer menjadi lebih kecil dan lebih terjangkau. Adapun pada era ini, yaitu generasi yang kelima ini, personal komputer atau yang disebutnya sebagai PC ini munculnya pada generasi ini, seperti Apple II dan IBM PC. Mulai muncul membawa revolusi dalam penggunaan komputer di rumah maupun di kantor. Adapun generasi yang kelima yaitu mulai sekarang hingga masa depan, yang mana komputer menjadi semakin canggih dengan pengembangan buatan AI dan sistem berbasis internet. Komputer kini lebih terhubung, memungkinkan cloud computing, big data, dan teknologi seperti machine learning. Sedikit yang harus kita ketahui yaitu perkembangan komputer semakin berlanjut dengan inovasi dalam komputasi kuantum, kecerdasan buatan, dan teknologi lainnya. Kita memasuki kepada pembahasan yang kedua yaitu bidang studi teknik komputer. Poin A yaitu perangkat keras atau hardware. Arsitektur komputer mempelajari struktur dan organisasi internal komputer, termasuk bagaimana komponen-komponen seperti prosesor, memori, dan perangkat input atau output saling terhubung dan berfungsi. Fokus pada desain dan optimisasi sistem untuk efisiensi serta performa. Elektronika digital mengkaji komponen dasar yang membentuk sistem digital seperti gerbang logika, and or not, flip-flop, register, dan mikroprosesor. Ini adalah elemen-elemen penting dalam perencanaan sirkuit elektronik dan pengelolaan data digital. Begitupun dengan sistem tertanam, merupakan perangkat keras yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu, misalnya microcontroller yang digunakan dalam peralatan rumah tangga, kendaraan, dan perangkat industri. Sistem ini biasanya memiliki daya komputasi terbatas dan memerlukan optimisasi dalam desain perangkat keras dan perangkat lunak. Poin B yaitu tentang perangkat lunak ataupun software. Pemrograman sistem fokus pada pembangunan ataupun pengembangan perangkat lunak yang berinteraksi langsung dengan perangkat keras, seperti penggunaan bahasa tingkat rendah untuk memprogram perangkat keras. Hal ini termasuk pengelolaan memori dan kontrol perangkat keras yang lebih efisien. Berikutnya yaitu pengembangan aplikasi, mencakup pengembangan perangkat lunak. Aplikasi menggunakan bahasa tingkat tinggi seperti Java, Python, dan C++. Untuk membuat perangkat lunak yang berfungsi pada berbagai sistem operasi dan platform, di sini pengembangan fokus pada antarmuka pengguna, fungsionalitas, dan integrasi dengan perangkat keras.
Adapun sistem operasi platform yang mengatur dan mengelola sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak. Sistem operasi mengontrol proses, memori, perangkat, input atau output, serta pengelolaan file. Contohnya termasuk Windows, Linux, dan macOS. Adapun poin berikutnya yaitu poin C, jaringan dan komunikasi. Jaringan komputer teknologi yang mendukung komunikasi antar perangkat dan jaringan seperti LAN atau yang kita ketahui sebagai Local Area Network ataupun WAN yang kita ketahui sebagai Wide Area Network, serta protokol komunikasi seperti TCP atau seperti IP. Studi ini melibatkan desain, implementasi, dan pengelolaan jaringan komputer untuk memastikan efisiensi dan keamanannya. Adapun berikutnya yaitu keamanan daripada siber, fokus pada proteksi sistem komputer dan data dari ancaman luar seperti malware, hacking, dan pencurian data, mencakup teknik enkripsi dan pengelolaan data identitas untuk menjaga integrasi ataupun integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data dalam jaringan. Adapun poin terakhir yaitu poin D, kecerdasan buatan dan IoT, atau yang kita sebutnya kecerdasan buatan sebagai AI, mempelajari algoritma pembelajaran mesin, pengelolaan data, dan pengembangan sistem yang dapat meniru perilaku manusia seperti penggunaan pola ataupun pengenalan bagi pola tersebut, pengelolaan bahasa alami, dan pengambilan keputusan otomatis. AI digunakan dalam berbagai aplikasi mulai analisis data hingga kendaraan otonom atau kendaraan otonom. Internet of Things atau yang disebutnya dengan IoT. Interaksi ataupun integrasi perangkat-perangkat yang saling terhubung dan berkomunikasi melalui internet untuk menciptakan sistem yang lebih pintar, misalnya penggunaan sensor untuk memantau suhu, kelembapan, atau pergerakan di lingkungan, baik itu di lingkungan rumah ataupun di lingkungan lainnya. Atau sistem industri. IoT memungkinkan perangkat untuk saling berbagi, yaitu berbagi data dan beroperasi secara otomatis. Itulah yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf.